Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Saat Huo Yuhao mencoba mencari tahu tekniknya, apa yang meninggalkan kesan terdalam di benaknya adalah beberapa kata dari suara yang dikenalnya. Sulit di duniaku. Setelah menjadi dewa, aku menginvestasikan waktu luangku untuk terus menyempurnakan dan mengembangkannya. Seperti kata pepatah, pintu bagi banyak keterampilan lainnya. Anggaplah ini sebagai hadiah dariku. Kuharap kau dapat berusaha memahami keindahan dan seluk-beluk di balik keterampilan ini. Menggunakan pedang dewa ukiran hantu untuk melakukan teknik ukir tarian naga hujan akan memberimu kemampuan yang melampaui imajinasimu. Saat ia membuka matanya dan melihat api biru maya yang berdenyut di hadapannya, Huo Yuhao menjadi sangat bersemangat. Kini, ia yakin bahwa semua yang ia alami di alam dewa adalah nyata. Ya. Semuanya nyata, baik pedang dewa ukiran hantu maupun teknik ukiran tarian naga hujan merupakan anugerah dari dewa emosi. Huo Yuhao dipenuhi gairah dan kegembiraan. Meskipun teknik ukiran tari naga hujan utamanya digunakan untuk mengukir, Huo Yuhao tahu teknik itu mengandung wawasan tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Ia takjub dengan betapa banyak yang telah ia pelajari dalam waktu singkat ini, dan tahu bagaimana mempelajari teknik ini lebih lanjut akan membantu mengungkap misteri Dao Agung Langit dan Bumi. Saat ia melihat lagi balok esensi iblis merah, Huo Yuhao tidak lagi menunjukkan keengganan yang sama untuk bekerja dengannya. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tarian naga hujan. Huo Yuhao adalah pembelajar yang luar biasa cepat. Ini terlihat dari keberhasilannya dalam meditasi mendalam. Teknik tarian naga hujan telah tertanam di lubuk jiwanya. Hal ini direncanakan oleh Dewa Emosi, Rong Niambing, agar ia dapat menguasai teknik ini dengan cepat. Dengan demikian, pemahaman awal atau bahkan penguasaan teknik ini tidak akan terlalu sulit. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya sambil memperhatikan api biru, pisau itu bergerak di tangannya. Setelah itu, bilah pedang itu melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan kilatan misterius namun memikat. Tepat pada saat itu, sebuah kepingan jatuh dari sudut balok esensi iblis merah tanpa suara. Baru ketika kepingan itu mendarat di bangku, racun api yang membakar itu dilepaskan. Cepat sekali, rasanya enak sekali. Saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah pedang itu telah menjadi perpanjangan tubuhnya. Sensasi ini sungguh luar biasa, dan hampir membuat ketagihan. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya lagi, dan sekali lagi. Api biru maya tampak hanya tersentak. Seperti yang diduga, esensi iblis merah tua yang kuat diiris seperti wortel oleh pedang dewa ukir hantu, yang sangat tajam. Perlahan, Huo Yuhao mulai meningkatkan kecepatannya. Karena ia sudah memiliki kemampuan dasar yang penting dalam mengukir, mempelajari teknik ukir tari naga hujan bukanlah hal yang sulit baginya. Pedang dewa ukir hantu tampaknya tidak memiliki kemampuan tambahan apapun selain ketajamannya yang luar biasa. Itu jelas merupakan senjata paling tajam yang pernah dilihat Huo Yuhao seumur hidupnya. Anehnya, betapapun ia menggunakannya, bilah pedang, meskipun pikirannya menyimpan niat seperti itu, Xuan Ziwen tahu betul bahwa mustahil baginya untuk meyakinkan Huo Yuhao agar berkomitmen pada alat jiwa. Ia tahu ia bukan satu-satunya yang menaruh harapan tinggi pada Huo Yuhao. Ada banyak orang di Akademi Shrek yang berharap Huo Yuhao menjadi bintang di berbagai bidang. Kesempatan Huo Yuhao untuk meluangkan waktu untuk belajar membuat alat jiwa saja sudah merupakan kemenangan besar baginya. Bagaimanapun, Xuan Ziwen ingin Huo Yuhao menjadi seorang insinyur jiwa kelas 9.
Setelah ia mampu membuat alat jiwa kelas 9 sendiri, ia akhirnya akan memahami keunggulan mutlak alat jiwa dibandingkan para master jiwa. Setelah mencapai tahap itu, saya tidak perlu lagi khawatir ia tidak cukup bersusah payah dalam penelitian alat jiwa. Saya yakin jika ia mengerahkan seluruh usahanya untuk membuat alat untuk menjadi seorang insinyur jiwa kelas 10. Lagi pula, ia memiliki potensi untuk menjadi seorang ultimate douluo. Sambil memikirkan semua itu, ia tiba di bengkel alat jiwa Ketu. Karena Ketu berada di bawah bimbingan Xuan Ziwen, peneliti alat jiwa yang hebat, ia mampu membuat kemajuan yang signifikan meskipun meneliti beberapa alat jiwa kelas 8 yang sangat sulit. Xuan Ziwen sengaja tinggal di rumah Ketu sedikit lebih lama untuk memberikan instruksi dan bimbingan yang terperinci. Meskipun ia memiliki harapan besar pada Huo Yuhao, ia juga menganggap Ketu sama pentingnya. Ketu adalah seorang insinyur jiwa murni, dan Xuan Ziwen percaya bahwa terkadang, kerja keras lebih penting daripada bakat bawaan. Ketu jelas bukan murid yang pantas diabaikan atau dilepaskan. Meskipun pemahaman Fan Yu tentang alat jiwa tidak dapat menandingi Xuan Ziwen, ia masih dapat membantu Ketu membangun fondasi yang kuat untuk pemahaman alat jiwa. Selama Ketu terus bekerja keras dan memastikan pertumbuhan kekuatan jiwanya sejalan dengan kemampuan penelitian alat jiwanya, tidak akan lama sebelum ia menjadi insinyur jiwa kelas 9. Xuan Ziwen tak pernah pelit berbagi apa yang telah ia pelajari dan ketahui tentang alat-alat jiwa. Karena ia serius dalam mengajar, dan Ketu sama seriusnya dalam belajar. Hari itu berlalu dengan cepat bagi mereka berdua. Waktunya makan malam. Ayo, kita makan sekarang. Xuan Ziwen menepuk bahu Ketu, senyum langka tersungging di wajahnya. Ia melanjutkan, kemampuanmu meningkat pesat akhir-akhir ini. Sepertinya pemahamanmu tentang alat jiwa sudah semakin mendalam. Ketu tersenyum dan menjawab, semua berkatmu. Xuan Ziwen tertawa, oh, ayolah. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi apa kau pikir aku benar-benar tidak tahu? Kau mungkin terlihat jujur dan sederhana, tapi kau orang yang sangat teliti dan pekerja keras. Kau jauh lebih baik daripada Yu Hao. Akan sangat bagus jika dia setengah pekerja keras sepertimu. Mendengar Xuan Ziwen menyebut Huo Yu Hao, Ketu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Guru Xuan. Kenapa guru tidak menyuruh Yu Hao mempelajari konstruksi alat jiwa sekarang setelah dia akhirnya kembali? Ia menyadari Xuan Ziwen pada dasarnya menghabiskan sepanjang hari di tempatnya. Xuan Ziwen tersenyum licik dan menjawab, tentu saja aku tidak akan melepaskannya semudah itu. Aku telah memberinya tugas yang sangat sulit dan menyuruhnya menyelesaikannya dalam 1 hari. Kemarilah dan ikuti aku. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana anak ini bisa gagal total. Kita harus memberinya hukuman sesekali. Jika tidak, egonya akan membesar tak terkendali. Ketu tersenyum. Guru Xuan, Anda telah berbuat salah pada Yu Hao. Dia bukan orang yang mudah terpuji. HMPH, tetap saja penting untuk membangunkan anak ini saat diperlukan. Kita harus mencegahnya berpuas diri. Dalam pekerjaan seorang insinyur jiwa, kerja keras sama pentingnya dengan bakat. Percuma saja dia hanya punya bakat. Kalau bukan karena fondasinya yang kuat, aku pasti sudah mengusirnya. Mendengar kata-kata gurunya, Ketu tak kuasa menahan tawa. Guru Xuan, kata-katamu mungkin terdengar keras, tapi tak bisa menyembunyikan rasa cintamu pada Huo Yu Hao. Kurasa kau bahkan tak sanggup mengusirnya. Xuan Ziwen memelototinya dan mengancam, begitu ya? Sepertinya kalian semua bersaudara berencana untuk saling melindungi, ya? Dasar bajingan! Apa kau mau aku memberimu tugas yang mustahil besok juga? Tidak.
Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Heiketu ketakutan setelah mendengar ancaman dari Xuan Ziwen. Ia segera menambahkan, sudah waktunya Yu Hao dirobohkan dan diingatkan tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang insinyur jiwa yang sukses. Kau harus menghukumnya semaksimal mungkin. Kau masih manusia, dia adikmu, tapi kau malah berusaha membuatnya mendapat masalah. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu mewarisi kemampuanku? Sebaiknya kau jaga sikapmu, atau aku akan mengusirmu. Petik 2. Mulut Heiketu berkedut, tetapi dia tahu tidak ada yang bisa dia katakan. Sambil memperhatikan muridnya yang kehilangan kata-kata, Xuan Ziwen tertawa kecil. Baiklah, ayo kita lihat bagaimana Yu Hao akan menertawakan dirinya sendiri. Sambil berbicara, dia membawa Heiketu ke laboratoriumnya. Meskipun Xuan Ziwen tidak berharap melihat hasil apapun dari Huo Yu Hao, ia tetap menyerahkan tugas itu kepadanya. Ia tidak pernah berharap Huo Yu Hao menyelesaikannya dalam 1 hari. Dalam benaknya, ia tahu setidaknya butuh 10 hari sebelum Huo Yu Hao bisa menyelesaikannya. Esensi setan merah bukan main-main. Bahkan jika Xuan Ziwen, seorang douro bergelar sejati, yang melakukannya, setidaknya butuh 3 hari. Meski begitu, ia akan terpengaruh oleh racun api dari esensi setan merah. Satu-satunya alasan ia berani membiarkan Huo Yu Hao bermain-main dengan esensi setan merah adalah karena Huo Yu Hao memiliki es tertinggi. Dengan kemampuan ini, seharusnya ia tidak terluka saat mengukir logam. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan pintu laboratorium. Namun, Xuan Ziwen tidak langsung masuk. Ia hanya mengintip untuk melihat apa yang sedang dilakukan Huo Yu Hao. Namun, begitu ia melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, amarahnya meledak. Dasar bajingan manja, umpat Xuan Ziwen sambil menghentakkan kaki memasuki laboratoriumnya. Meskipun Heiketu tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia bergegas masuk ke laboratorium di belakang Xuan Ziwen. Meskipun tidak tahu apa yang telah dilakukan Huo Yu Hao, ia tahu dari raut wajah Xuan Ziwen bahwa ia mungkin sangat marah. Ketu menyadari tatapan Huo Yu Hao yang tiba-tiba berubah tajam, dan memutuskan untuk bergegas masuk untuk meredakan situasi. Saat dia melangkah masuk melalui pintu dan melihat apa yang dilakukan Huo Yu Hao, Ketu langsung mengerti mengapa Xuan Ziwen begitu marah. Huo Yu Hao sedang berbaring di bangku dan tertidur. Napasnya teratur sekali, dan wajahnya berseri-seri sehat. Siapapun pasti tahu bahwa ia sedang tidur siang dengan nyaman. Tangan Xuan Ziwen gemetar karena marah. Heiketu bergegas maju dan mencoba menghiburnya. Guru Xuan, jangan marah. Adik kecil pasti sangat lelah sampai tertidur seperti ini. Heiketu pasti tahu mengapa Xuan Ziwen begitu marah. Ia benci ketika murid-muridnya tidak fokus pada pekerjaan mereka saat membuat alat jiwa. Dan tertidur jelas merupakan dosa terbesar. Sekalipun yang tidur itu Huo Yu Hao, Xuan Ziwen pasti akan meledak amarahnya. Atau lebih tepatnya, justru karena orang yang tidur itu Huo Yu Hao lah Xuan Ziwen menjadi murka. Adik juniorku yang malang, kenapa kau tertidur? Kalaupun kau ingin tidur siang, setidaknya kau harus lebih berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Jika tatapan bisa membunuh, Huo Yu Hao mungkin sudah layu saat itu juga. Setelah memelototi Huo Yu Hao, Xuan Ziwen mulai melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari petarung yang bisa membantunya mengalahkan Huo Yu Hao. Menyadari tindakan Xuan Ziwen, Heiketu melangkah maju dan memeluk Xuan Ziwen sebelum memohon, Guru Xuan, tolong jangan gegabah. Tolong jangan gegabah. Bahkan pada tahap ini, Heiketu masih mengendalikan suaranya karena takut membangunkan Huo Yu Hao. Terlihat jelas betapa besarnya kasih sayang persaudaraan mereka.
Namun, tak lama kemudian, ia menyadari tubuh Xuan Ziwen telah menegang. Ketu berpikir kemarahan itu mungkin telah melukai tubuh gurunya. "Lepaskan aku!" Xuan Ziwen mulai berbicara dengan nada yang sangat aneh. "Guru Xuan, jangan gegabah. Aku tahu Yu Hao mengecewakanmu. Bagaimana kalau aku membangunkannya agar kau bisa memarahinya?" "Lepaskan aku dulu," geram Xuan Ziwen. "Tidak, aku tidak mau. Kau seorang titled Dou Luo. Bagaimana kalau kau membunuh Huo Yu Hao?" Ketu mungkin memohon, tetapi suaranya mencerminkan tekad di hatinya. "Aku tidak akan memukulnya," jawab Xuan Ziwen dingin. "Benarkah?" Ketu sedikit ragu dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jika kau masih bersikeras tidak melepaskanku, hal pertama yang akan kulakukan setelah bebas adalah mengusirmu," geram Xuan Ziwen lagi. Baiklah, Ketu tahu ia tak bisa melawan gurunya sendiri, dan akhirnya mengalah. Setelah melonggarkan cengkeramannya, ia melompat ke depan Xuan Ziwen dan Huo Yu Hao. Jika ia ingin melakukan sesuatu pada Huo Yu Hao, ia harus melewatinya terlebih dahulu. Namun, yang mengejutkan Ketu, Xuan Ziwen tidak langsung menyerang Huo Yu Hao, juga tidak berusaha menyerangnya. Sebaliknya, ia berjalan ke ujung meja laboratorium. Ketu tidak yakin apa yang sedang dilihatnya. Rasa ingin tahunya terusik oleh tindakannya. Ketu mendekat dan mencondongkan badan untuk mengintip. Ia menyadari ada tungku berdiameter sekitar 1 meter di atas meja. Tungku itu berbentuk bundar besar dengan kedalaman 4 kaki. Desain kunonya tampak megah dan dikelilingi dinding tebal. Ada tutup di atasnya yang pas sekali menutupi tungku. Bahkan, jika bukan karena pengalamannya sebagai insinyur jiwa kelas 8, ia pasti mengira tutup itu bagian dari tungku. Tidak ada retakan atau celah yang memungkinkan udara keluar. Apakah ini cangkang luar untuk alat jiwa yang Guru Xuan tugaskan untuk Yu Hao buat hari ini? Bukankah dia berjanji bahwa Yu Hao pasti tidak akan bisa menyelesaikannya hari ini? Kecuali Yu Hao melakukan aksinya lagi? Dengan pemahaman Ketu tentang Huo Yu Hao, ia yakin tidak akan pernah mengirimkan karya yang buruk hanya demi menyelesaikannya. Ini berarti Huo Yu Hao pasti sudah menyelesaikan karya tersebut sebelum tertidur. Pantas saja Guru Xuan tampaknya berubah pikiran tentang Huo Yu Hao. Tepat pada saat itu, Xuan Ziwen membungkuk, lalu melompat ke atas bangku. Karena tungku pil terlalu besar, mustahil untuk melihat sekilas isinya secara keseluruhan dari bawah. Tungku pil ini dirancang oleh Xuan Ziwen dari awal. Oleh karena itu, ia tentu tahu di mana saja celah dan celahnya. Setelah mengetuk beberapa titik di bagian atas tungku, Xuan Ziwen mengaktifkan cangkang luarnya. Setelah diaktifkan, tungku pil melepaskan semburan udara panas, yang langsung meningkatkan suhu di dalam ruangan beberapa derajat. Ekspresi wajah Xuan Ziwen berubah semakin aneh saat ekspresi ketidakpercayaan perlahan menggantikan ekspresi kemarahannya sebelumnya. "Apa? Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Jika dia tidak tahu pasti bahwa Sekte Tang hanya memiliki satu insinyur jiwa kelas 9, dirinya sendiri, dia pasti mengira Huo Yu Hao telah menemukan seseorang untuk melakukannya. Tapi ini mustahil. Kemampuan kultivasi saja tidak cukup untuk membangun cangkang luar yang lengkap. Itu juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang alat jiwa. Faktanya, hanya ada 10 insinyur jiwa yang dikenal Xuan Ziwen yang bisa menyelesaikan cangkang luar dalam 1 hari. Yang terpenting, mereka semua berada di Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimana bisa bocah ini melakukannya? Kalau dia sudah menjadi titled Dou Luo bercincin 9? Tidak, itu tidak mungkin. Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam sambil melompat dari bangku cadangan.
Heketu mengamati ekspresi gurunya dan tahu tebakannya benar. Ia tersenyum canggung. Sepertinya bakat lebih penting daripada kerja keras. Tentu saja, ini tidak mengurangi pentingnya kerja keras. Guru Xuan, Anda tidak perlu mengatakan apapun kepada saya. Saya akan makan malam sekarang. Anda bisa mengobrol dengan Yu Hao tanpa perlu mengkhawatirkan saya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Ketu pun pergi. Sambil menatap punggung Ketu, Xuan Ziwen pun tersenyum canggung. Awalnya, ia ingin memberi pelajaran pada Huo Yu Hao. Tapi entah kenapa, sekarang sepertinya Huo Yu Hao lah yang akan memberinya pelajaran. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit frustrasi. Sementara semua ini terjadi, Huo Yu Hao mulai terbangun. Lagi pula, pasti sulit bagi siapapun untuk tidur di tengah keributan ini. Saat ia membuka matanya yang samar, ia melihat Xuan Ziwen berdiri di dalam ruangan. Guru Xuan, Anda sudah kembali. Jam berapa sekarang? Sejujurnya, Huo Yu Hao tidak sengaja memutuskan untuk tertidur. Ia hanya terlalu lelah setelah menyerap semua ingatan dan menelusurinya untuk mempelajari teknik tersebut. Jiwanya terasa terkuras, sehingga ia tertidur tanpa sadar. Tentu saja, semua ini terjadi setelah ia tekun mengerjakan tugasnya. Meskipun sekarang dia sudah sepenuhnya terbangun, teknik mengukir misterius itu masih tampak berkelebat di depan matanya. Seakan-akan dia masih mengingat kembali kenangan yang baru diperolehnya. Wajah Xuan Ziwen tidak terlihat ramah saat dia bertanya, "Apakah kamu yang membuat cangkang luar ini?" Huo Yu Hao mengangguk dan menjawab, "Ya." Xuan Ziwen bertanya, "Bagaimana dengan sisa saripati iblis merah?" "Aku menyimpannya di sana." Huo Yu Hao menunjuk ke sudut laboratorium. Xuan Ziwen berkata dengan tenang, "Apakah ini jenis karya yang kau kirimkan?" "Aku tidak tahu kau menerima produk yang buruk dan berkualitas rendah." "Hah?" Mulut Huo Yu Hao ternganga. Dengan teknik tarian naga hujan yang baru dipelajarinya, pedang dewa ukir hantu yang luar biasa tajam, dan keahlian mengukirnya, produk ini sempurna di matanya. Bahkan, Huo Yu Hao yakin bahwa cangkang luar ini adalah alat jiwa paling indah yang pernah ia buat. Bagaimana mungkin benda itu buruk dan berkualitas rendah? Hari sudah mulai gelap. Ayo kita makan malam. Setelah mengatakan ini, Xuan Ziwen berbalik dan pergi. Ia tidak bertanya lagi karena takut hatinya tak sanggup lagi. Namun, ia telah sepenuhnya mengenali Huo Yu Hao sebagai murid Akademi Slack. Aneh banget. Saat makan malam, Huo Yu Hao bertemu Heketu. Dan ia menyadari tatapan Ketu yang sedikit lebih aneh dari biasanya. Meskipun begitu, ia tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung mencari Tang Wutong begitu Guru Xuan mengizinkannya pergi makan malam. Dengan Wutong di sana, bagaimana mungkin ia memperhatikan orang lain? Setelah selesai makan malam, Huo Yu Hao menghampiri Xuan Ziwen dan memohon dengan riang, "Guru Xuan, karena saya sudah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Bolehkah saya kembali ke kamar untuk berkultivasi malam ini? Anda harus mengerti bahwa bagaimanapun juga, saya tetaplah seorang master jiwa. Saya tidak boleh mengabaikan latihan saya sendiri." Saat dia melihat Huo Yu Hao dan Tang Wutong, yang sedang memegang tangannya, Xuan Ziwen mengangguk dengan enggan sebelum pergi. Bahkan sampai sekarang, Xuan Ziwen masih belum sepenuhnya yakin dengan karya Yu Hao. Anak itu pasti licik. Pasti ada yang salah dengan kulit luarnya. Huo Yu Hao tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Guru Xuan. Ia dengan gembira berlari kecil bersama Tang Wutong kembali ke kamarnya. Aroma tubuh Tang Wutong sudah cukup membuatnya merasa sangat nyaman. Wajah Tang Wutong mulai memerah sementara jantungnya berdetak makin kencang. Begitu mereka sampai di kamarnya,
Huo Yuhao segera menutup pintu dan mengaktifkan penghalang spiritual yang memutus semua koneksi di dalam ruangan dari dunia luar. Tang Wutong tentu saja tahu apa yang sedang dia lakukan saat dia mundur beberapa langkah karena terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yuhao tertawa nakal. Pernahkah kau mendengar kisah serigala jahat dan domba? Hari ini, serigala jahat itu takkan melepaskanmu. Tang Wutong terhibur oleh kata-kata Huo Yuhao dan tertawa terbahak-bahak. Kelinci yang gelisah juga akan menggigit. Senyum Huo Yuhao semakin jahat saat ia menjawab, "Ayo, aku tidak takut padamu." Sambil berbicara, dia menerkam ke arah Tang Wutong bagaikan serigala lapar. Tang Wutong terkikik dan minggir dengan lincah. Sosoknya berkedip saat ia sepenuhnya menghindari serangan Huo Yuhao. Itu adalah eksekusi sempurna dari jejak bayangan hantu sekte Tang yang membingungkan. Jalur bayangan hantu yang membingungkan? Aku juga tahu itu. Huo Yuhao tertawa sambil menambah kecepatannya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai menerkam ke arah Tang Wutong. Tang Wutong terkejut luar biasa. Seberapa parah orang ini? Huo Yuhao tidak hanya menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, tetapi juga melakukan imitasi dan gangguan spiritual. Ini memenuhi seluruh ruangan dengan banyak Huo Yuhao. Sangat sulit bagi Tang Wutong untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, dia tidak bisa meninju mereka untuk membedakannya, bukan? Oleh karena itu, sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah berada dalam pelukan Huo Yuhao. Domba kecilnya akhirnya berada dalam pelukannya. Huo Yuhao sangat gembira setelah mereka akhirnya bertemu kembali. Ia belum pernah berbagi momen intim dengan Tang Wutong. Kini setelah ia akhirnya memeluknya, Tang Wutong tak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Menatap wajah Tang Wutong yang memerah, Huo Yuhao tak kuasa menahan godaan. Dengan cepat, ia mendekatkan bibirnya ke bibir Tang Wutong. Saat bibir mereka semakin dekat, ruangan itu tampak akan menjadi panggung bagi sepasang kekasih yang penuh gairah. Namun, tepat ketika bibir Huo Yuhao hanya berjarak sekitar 1 mm dari bibir Wutong, Huo Yuhao merasakan aura menakutkan dari tubuhnya. Setelah itu, cahaya keemasan menyambar di depan matanya, dan ia terlempar melintasi ruangan dan menghantam dinding oleh kekuatan yang dahsyat. Setelah menabrak dinding di ujung ruangan, ia meluncur turun dari permukaan dinding seperti lukisan dinding yang jatuh. Kekuatan ini tak hanya memengaruhi tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia merasa seperti baru saja mengalami serangan spiritual, sesuatu yang tak asing baginya. Tubuhnya terasa seperti baru saja dihantam gunung. Rasa sakit yang menjalar ke seluruh jiwa dan raganya membuat wajah Huo Yuhao berkerut. Apa yang baru saja terjadi? Jeritan keluar dari mulut Tang Wutong saat dia terbang ke sisi Huo Yuhao untuk membantunya berdiri. Yuhao, kamu baik-baik saja? Suara Tang Wutong yang khawatir membuat hati Huo Yuhao sakit. Ia memaksakan senyum dan menjawab, sayangku, bagaimana mungkin kau begitu kejam? Bahkan jika kau tidak ingin aku menciummu, kau tidak perlu begitu kejam. Kan, rasanya seperti gairah membara di hatinya telah disiram seember air dingin. Rasa sakit yang dirasakan tubuhnya hanyalah sekunder dibandingkan rasa sakit yang dirasakan hatinya. Mata Tang Wutong mulai berkaca-kaca saat ia meratap, tidak, bukan aku. Aku tidak melarangmu menciumku. Ayahku yang tidak mengizinkanmu menciumku. Apa? Huo Yuhao ternganga. Ini menyangkut calon ayah mertuaku? Melihat air mata di mata Tang Wutong, hatinya langsung melunak. Ia bertanya, jadi, ada apa? Tang Wutong mengangkat tangannya dan menunjuk tanda trisula emas samar di dahinya.
Ia menjelaskan, ayahku khawatir aku akan dimanfaatkan di dunia luar, dan meninggalkan segel di tubuhku. Jika ada yang mencoba memanfaatkan tubuhku, rune itu akan menyerang orang itu secara otomatis.